Orang tua itu bukanlah orang sembarangan, tetapi seorang ahli pembuat pedang pusaka yang sakti. Menurut saya Pak Tua terlalu banyak mengerahkan tenaga dalam. Apakah memang harus begitu, Pak? Ya, karena pedang ini masih mentah. Perlu diisi kesaktian. Pengisian kesaktian? Maksudnya? Membuat pedang pusaka harus melalui tahapan tertentu dan beberapa persyaratan yang khusus. Karena sebuah pedang pusaka harus mengandung suatu mukjizat, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seorang pembuat pedang pusaka haruslah menguasai ilmu gaib dan memahami makna yang sebenarnya dari pembuatan pedang pusaka. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa. Dalam pembuatan pedang pusaka, yang penting adalah pengisian kesaktian. Sebab hal itu akan menentukan mutu dan tingkat kesaktiannya. Mutu sebuah pedang tergantung kepada tingkat kesaktian si pembuatnya. Di negeri saya, pembuat pedang itu disebut empu. Untuk menjadi empu, harus bertapa. Untuk memiliki tenaga gaib. Jadi tidak sembarang orang bisa membuat sebuah pedang pusaka. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam syahdu buat pecinta Tosan Aji di bumi Nuswantoro ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kekuatan gaib atau daya tuah dari yoni keris pusaka itu sebenarnya tergantung pada siapa yang memegangnya. Hal ini perlu kita bahas sebab banyak di antara orang berharap daya tuah sebilah keris pusaka, tetapi banyak yang justru menjadi korban cerita, mitos, legenda, bahkan serial sinetron sampai film. Bicara keris, memang secara filosofi keris ada pamor yang memiliki arti yang melambangkan suatu khasiat tertentu. Pamor terbentuk dari teknik seni lipat tempaan besi. Seorang empu membuat keris selain estetika keindah bilah dari hasil tempaan juga ada tradisi budaya spiritual baik itu lelaku, doa puja mantra, dan sebagainya. Hal ini kelebihan keris daripada senjata tajam lainnya. Secara estetika, memang keindah garap, dan bahan baku material logam, terbentuk dengan teknik yang rumit tetapi ada unsur lain yakni yang juga mengedepankan tuah atau kekuatan esoteri secara yang tidak kasat mata yakni hal spiritual dan supranatural. Sehingga keris pusaka menjadi jenis senjata yang misterius problem. Tetapi yang menjadi problemnya di zaman sekarang ini, orang tidak memahami secara benar-benar sesuai tradisi masa silam. Seseorang mengaku ahli perkerisan mungkin sebatas mengenal ricikan, garap, bentuk dapur yang menjadi acuan nangguh yang melihat secara estetika wujud secara fisik saja. Sebab kebanyakan di antara mereka masih berpedoman dari buku-buku yang dia pelajari. Sedangkan yang bicara secara tidak pakem di luar konteks dunia perkerisan, yakni dukun atau paranormal yang membicarakan keris dengan bumbu penyedap memakai istilah mistis seperti hodam dan hal pengawuran, tanpa tahu dasar sejarah atau bab seluk-beluk perkerisan. Ini semua rahasia umum yang sudah membudaya dan terjadi selama ini. Sungguh syahdu bukan. Kita yang mengerti cuma hanya bisa diam dan membiarkan semua itu terjadi. Sebab ada juga orang yang merasa pintar sendiri walaupun aslinya untuk mintari orang, berarti orang lain dianggap bodoh. Sebab pembodohan itu suatu hal yang kerap terjadi, sebab banyak orang yang lebih sok tahu dari siapapun. Adanya sino bareng, tentu agar kita sama-sama belajar, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, agar kita saling tukar kawruh sama-sama ngerti. Sebelum kita lanjut, yang melihat video ini, jangan lupa diklik like atau gambar jempolnya. Yang baru menemukan, yang belum subscribe, jangan lupa diklik subscribe-nya. Jika mau mengikuti tayangan diklik gambar loncengnya agar mengetahui tayangan terupdate dari Omah Keris Salatiga. Kita lanjut kembali. Bab esoteri memang suatu hal yang misteri. Bab ini monggo mau menyebut, hodam, yoni, tuah, keramat, dan sebagainya. Tetapi semua itu adalah bentuk dari energi. Yang perlu kita ketahui, energi pembuat pusaka tentu harus terselaras dengan energi pusaka buatannya. Energi pusaka buatannya tentu harus terselaras dengan energi pemesannya atau seseorang yang dibuatkan pusaka oleh empunya.
Pemilik pusakanya dari empu itu, tentu harus bisa menyelaraskan dengan energi pusakanya tersebut. Itu rumusnya bosku, yang sangat simpel dan sederhana, yang sekarang ini sudah hilang dari pola pikir orang di zaman now ini. Ini juga berlaku buat yang memiliki keris dari hibah, warisan atau mimahari sekalipun. Agar pusaka aktif bisa mengeluarkan energi tentu kita pribadi juga harus bisa menyelaraskan. Jika sudah selaras, kita yang berperan mengendalikan energinya. Jadi keris ampuh tidaknya itu ada di tangan pemegangnya, yang bisa menyelaraskan dan mengendalikan kekuatan energinya pusaka tersebut. Bukan kerisnya yang ampuh aslinya, seampuh-ampuhnya keris pusaka jika tidak ada yang bisa menggunakannya, tentu keampuhannya akan terdiam tidak akan mengeluarkan katiasannya atau kesaktiannya. Tentu butuh seseorang yang bisa menyelaraskan dan bisa menggunakannya. Jadi semua ini tergantung pada bosku sendiri. Bicara bab esoteri, jangan sekedar main sugesti. Sugesti memang perlu, tetapi tanpa dasar pengetahuan yang benar sugesti bisa jadi makan hati. Bukankah hal ini yang kerap terjadi? Makanya, butuh seorang pembimbing yang bisa menuntun secara benar, bagaimana mengenal keris sampai memanfaatkan kekuatan energi atau esoteri keris pusakanya itu. Ingat bosku, ngelmu kalako kakek kanti laku, melelaku kudu anduweni guru. Jadi jangan sekedar, searching Mbah Google, nemu amalan ilmu, lalu kopas ilmu itu buat diamalkan, lihat Mbah YouTube juga demikian, langsung main ngamalin. Makanya sekarang banyak bermunculan orang sakti dadakan, entah sakti benar atau tidak, silahkan nilai sendiri. Yang perlu bosku sadari, kita butuh guru pembimbing yang benar agar benar. Tanpa bimbingan guru itu, ya gurunya setan, arti setan yaitu sesat sing kasunyatan. Itu monggo saja, sebab sekarang banyak orang pintar menurut dirinya sendiri, bahkan bikin cara agar terkenal mencari pengakuan orang lain agar dianggap pintar, hebat, dan sebagainya. Renungkan hal ini bosku, memang bicara keris tiada habisnya, yang sudah mengerti pun, masih tetap perlu mengkaji, mendalami, bahkan bagaimana mengungkap misteri keris pusakanya. Dahulu orang memahari keris pusaka, ada tradisi seserahan. Sekarang tidak berlaku sebab sama-sama tidak tahu. Sebab sekarang zaman estetika saja tentu hal metafisika sesuai angan-angan sendiri-sendiri secara pribadi. Bukankah begitu bosku? Itulah yang terjadi di zaman modern ini. Memang ajaran atau wewarah tradisi leluhur sudah dianggap usang, ketinggalan zaman. Ini pola pikir orang nanggung. Sebab di era sekarang, di zaman ini, semua ibarat berpikir bisnis dan keris pun juga terseret ajang jual beli seperti barang yang dijajakan penjual, peminat membeli dan selesai. Secara tradisi sudah dihilangkan, jika ini yang terjadi jangan berharap lebih soal katiasannya. Pusoko wes ora diajeni, jare muniku itosan aji atau wesi aji, yang diartikan benda bejaji kenyataannya susah tidak diajeni, lalu bab ajinya di mana? Ajinya ya dapat bab materi, dari hasil jual beli itu sendiri. Jika demikian bab katiasan, biarlah sekedar halusinasi atau sugesti. Berpikirlah seperti orang kelas atas atau priai, mencari keris harus nanting sendiri. Ibarat harga keris mahal tidaklah soal, sebab ono rego ono rupo, dan tradisi kuno kata pini sepuh, ibarat timbo marani sumur, ora sumur marani timbo. Sebab ini bentuk etika dan budaya orang timur yang kini sudah mulai luntur. Keris bagus pasti transaksi juga bagus bosku, keris mahal transaksi beda dengan yang murah apalagi murahan. Jadi keris tetap menunjukkan status sosial, itu benar juga, dahulu berdasarkan kasta, jika sekarang berdasarkan keuangan. Sebab orang punya duit yang berpikir cerdas dan memiliki pengetahuan, bab tradisi tidak mau ditinggalkan, sebab ngerti selain estetika, keris juga ada bab metafisika terkait daya tua atau katiasan pusaka tersebut. Yang perlu kita ketahui, mengenai hodam, daya tua, keramat atau katiasan itu, perlu juga dipelajari sesuai tradisi leluhur, walau itu memang bukan hal mudah, bentuk belajar bukan sekedar teori saja, tetapi diperlukan praktek, agar lebih mengerti. Dengan itu pengalaman adalah guru terbaik, tetapi itu juga dibutuhkan guru atau seseorang yang lebih ngerti tentang seluk-beluk bab perkerisan. Karena ujung dari semua itu kembali pada diri kita, sebab keris tergantung pemiliknya. Jika seseorang itu bisa mendayagunakan katiasan keris dan mengendalikannya, tentu namanya energi itu tidak mengenal batas dimensi ruang dan waktu. Sebab pusaka juga ada bentuk fisik dan metafisik, jika bentuk fisik di rumah, ya metafisiknya bisa dipanggil. Bahkan ada pengetahuan dalam diri kita juga ada pusaka kepraboning awak, ditelisik lebih jauh lagi, kita mungkin mengenal cakra tubuh kita,
Padahal pada pusaka juga ada cakra bilahnya, dengan mengetahui itu, kita bisa menyelaraskan dan sampai tahap penyatuan diri dalam bentuk energi itu sendiri. Jadi bab energi kita perlu mengolah, menyelaraskan, lalu tahap pengendalian atau pengaplikasiannya, bagaimana kita mendayagunakan energi tubuh kita, energi alam semesta, bahkan energi pusaka. Tosan Aji terbentuk dari perpaduan enis logam, inilah pembentukan energi langit yang ada di bumi. Hal ini pernah kita bahas sebelumnya. Ibarat angin berhembus kemana pergi, tapi arahnya sebenarnya bisa kita kendalikan, biasanya ilmu untuk singkir hujan. Panas api bisa berkobar tapi suhunya bisa kita atur atau kita prediksi. Inilah ilmu yang dimiliki seorang empu pembuat pusaka atau pandai besi, dan sebagainya. Jadi Kaworu Johir juga perlu batin, pengetahuan fisika juga perlu metafisika, semua itu walau hal di luar logika bisa kita analisa secara logika. Inilah bentuk budaya cerdas. Di sini kita semua sinau bareng, tentu kita membahas sedikit demi sedikit, sebab durasi video juga terbatas agar tidak membuat bosan pemirsanya. Sebab yang menyukai hal perkerisan secara benar-benar itu juga orang tertentu, sebab pada kenyataannya yang hoak aslinya yang sangat diminati, ini fakta dan kenyataan yang ada. Kita justru banyak mengalami kemunduran pengetahuan sebab pembodohan lebih banyak disajikan dan yang menerima enjoy berbahagia. Budaya cerdas sudah hilang, budaya membuli yang justru lebih marak, budaya timur makin mundur, jika ini terjadi. Unggah-ungguh, tata krama, sopan santun, mungkin hanya berlaku di generasi lama yang mengenal budaya leluhurnya. Zaman instan semua berpikir instan, mau sakti ilmu katanya tinggal beli, yang jualan pasti promosi pakai bahasa aduhai tingkat tinggi. Zaman sudah terbalik-balik, tetapi berbeda dengan para subscribers di sini, budaya cerdas tetap digunakan dalam nguri-uri budaya. Benar dan tidaknya, kembali pada pemirsa itu sendiri. Bahkan adanya sinau bareng, kita bisa saring, tukar kaweru sambil ngopi syahdu atau ngetes susu. Ajang silaturahmi pecinta Tosan Aji dari segala penjuru negeri. Bab warangan alami, pemaharan Tosan Aji, pemesanan pusaka, konsultasi dan sebagainya. Semua menjadi syahdu berbagai kalangan bertemu. Bab esoteri terkadang juga hal diminati membahas bab sinengker mengenai Tosan Aji. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Bersama Omah Keris Salatiga, kita sinau bareng nguri-uri budaya Tosan Aji yang dikupas dari berbagai sudut pandang, agar kita lebih mengenal dunia Tosan Aji, dan menggugah kecintaan akan pusaka warisan leluhur kita, yang kini telah diakui dunia. Hal ini tentunya menjadi kebanggaan kita sebagai generasi pewaris setelah leluhur kita, dengan itu kewajiban kita nguri-uri keberadaannya. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budaya. Salam syahdu budaya Tosan Aji dari Omah Keris Salatiga. Rahayu. Omah Keris Salatiga, informasi silakan. Search Google, ketik, Omah Keris Salatiga. Akan terlihat di pencarian Google, ada alamat galeri Omah Keris Salatiga dan Google Maps. Ada juga kontak nomor telepon, SMS, dan WA di nomor 082 135 135 007. Omah Keris Salatiga.